Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku yang terkasih dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan dari kemarin, yaitu tentang DNA dan nukleotida, yaitu replikasi DNA. Untuk replikasi DNA di buku paketmu juga sudah ada tentang definisi, pengertian, yang mana yang dimaksud dengan replikasi DNA itu adalah kemampuan DNA atau ADN untuk memperbanyak diri atau mengganda. Itu namanya replikasi. Sehubungan dengan replikasi DNA atau ADN itu menurut buku kalian dituliskan, cantumkan ada 3 model replikasi DNA atau ADN. 3 model. Tapi kalau kalian baca sumber lain, buku lain, tidak model dimunculkan, tetapi ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA atau ADN. Hipotesis, bukumu model, tidak masalah. Itu kita main masalah istilah saja. Yang mana aja kalian pakai benar. Yaitu ada 3 model atau hipotesis. Yang pertama konservatif, yang kedua semi konservatif, dan yang ketiga dispersi. Di bukumu juga sudah jelas gambarnya. Yang mana? Kalau yang konservatif, 2 rantai polinukleotida DNA itu tidak memisah. Langsung dia bentuk rantai baru. Sehingga DNA terbentuk, sehingga DNA yang terbentuk semuanya merupakan DNA yang baru. Itu kalau konservatif. Yang kedua, semi konservatif. Ini beda. Pada semi konservatif, 2 rantai polinukleotida dia akan memisah dulu. Kiri kanan. Dia kan 2 rantai kan? Bisa kiri kanan. Setelah dia memisah, lalu membentuklah rantai penggenap atau rantai baru masing-masing rantai tadi. Sehingga dengan demikian pada model semi konservatif itu terbentuk DNA yang terdiri dari rantai lama dan rantai baru. Itu semi konservatif. Ya. Sementara itu kalau dispersif hampir sama dengan nomor 1, hanya bedanya adalah kalau dispersif dia tidak bisa juga rantainya, cuma pada rantai hasilnya itu merupakan rantai baru, lama, baru demikian. Tidak bisa. Kalau di bukumu dicantumkan, ada warna gelap, terang, demikian. Itu kalau dispersif. Sehingga dengan demikian, yang paling diterima dari 3 model atau 3 hipotesis ini adalah yang nomor 2, semi konservatif. Sehingga sehubungan dengan itu, maka lihat gambar berikutnya, penjelasan berikut, yaitu dalam mekanisme replikasi DNA. Di bukumu dia teman, helix ganda membuka pada salah satu, ya benar. Lihat ini, dia membuka. Katakanlah nanti kanan, nanti kiri, membuka. Setelah dia membuka, jangan lupa susunan basa nitrogen. Sudah saya bilang kemarin, aku jelaskan. Bahasa nitrogen yang bentuk anak tanah, yang itu ya, yang kamu injak naik tangga, itu sudah memiliki pasangan yang pas, yang pasti, yaitu adenin atau A pasti pasangnya timin atau T, atau sebaliknya timin atau T pasti pasangnya adenin atau A. Dan jangan lupa ATTA rangkap 2, karena dibuka oleh 2 atau hidrogen. Beda dengan guanin sitosin. Guanin sitosin GS atau SG, sitosin guanin itu sudah pasang pasti juga, cuma rangkapnya beda, rangkap 3. Dihubung oleh 3 atau hidrogen. Itu ya. Sehingga dengan demikian, lihat kembali. Nah ini persenta G pasti S pasti G, D, A pasti, dan seterusnya.
setelah dia buka basa antrogennya, lalu dia bentuk rantai penggenap. Ini rantainya. Ini penggenap. Ya, setelah ada penggenap, jangan lupa basa antrogennya sama. Yang lama G pastinya baru pada S, G dan seterusnya. Demikian pula sini, yang lama S pastinya baru G dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuklah 2 DNA baru yang terbentuk dari rantai lama dan rantai baru. Begitu anak-anak terkasih yang dikasih Tuhan tentang replikasi DNA sampai kepada mekanisme replikasi DNA. Yang selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi berikut, yaitu tentang RNA. Tadi Bapak bilang kita lanjut pada materi berikut, yaitu RNA atau ribosa asam, Indonesianya ARN, asam berbasis nukleat. Kalau asingnya RNA, ribonukleosid. Mau pilih Indonesia, asing silakan. RNA, ribonukleosid. Indonesianya ARN, asam ribosa nukleat. Ya. Kalau bedanya dengan DNA kemarin atau ADN, kalau DNA ADN adalah terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang panjang. Kalau RNA itu rantainya tunggal, bukan double helix, bukan helix ganda, tapi tunggal. Ya, rantai tunggal. Dan demikian pula RNA nanti itu berperan di dalam sintesis protein. Makromolekul lagi tunggal berperan dalam sintesis protein. Ya. Kemudian selanjutnya RNA atau ARN, kita lihat komponen penyusunnya atau komponen-komponennya, yaitu kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA gulanya adalah gula ribosa. Ini gula ribosa. Fosfat sama, fosfat sama. Dan basa antrogen beda. Terutama pada basa pirimidin. Kalau purin sama, adenin A, guanin G. Kalau pirimidin di RNA tidak pernah ada timin. Ingat, tidak pernah ada T. Diganti U, urasil. Sitosin sama, S atau C. Tadi apa bilang? Gulanya ribosa. Inilah gula ribosa. Ya. Apa beda dengan deoksiribosa? Ini. Kalau di deoksiribosa, O-nya ini tidak ada di sini. Ada. Tapi kalau ribosa, OH. Yang lainnya sama. Sama juga gula pentosa. Sehingga dibilang gula deoksiribosa adalah gula yang kehilangan satu oksigen. Karena ini tidak ada ya. Ada buku mengatakan itu. Ya. Jadi ribosa fosfat basa antrogen pada pirimidin itu bedanya dengan deoksiribosa. Tidak ada T dengan urasil. Ribosa beda, ada deoksiribosa, yang lainnya sama kecuali yang pirimidin. Urasil pengganti timin. Sehingga dengan demikian seperti ini jadi bentuknya USAG tunggal. Urasil, sitosin, adenin, guanin. Bentuk-bentuknya sama, cuma posisi O-nya aja beda. Nah, itulah tentang RNA. Ya. Sementara itu untuk macam-macam RNA atau ARN ini ada 3. Ada namanya mRNA,
atau D RNA. Kalau M messenger, kalau D duta. Ada T RNA, transfer. Ada R RNA, ribosom. Sini sudah memiliki tugas masing-masing yang berperan di dalam sintesis protein. Ya, mRNA, messenger, RNA duta disebut. Ini fungsinya adalah membawa kodon dari nukleus ke ribosom, membawa kodon atau kode genetik. Ya, tRNA ini membawa asam amino, mengangkut asam amino. Artinya, kalau yang M membawa kodon, lalu yang T membawa asam amino sesuai dengan kodon yang dibawa oleh mRNA. Maka tRNA disebut juga sebagai translate, penterjemah. Itu. Sementara RNA ribosom ini hanya merakit saja, merakit asam amino menjadi protein. Jadi kerjanya begini, saya ulang. mRNA atau ARND itu jenisnya sama, dia membawa kode genetik atau kodon dari nukleus ke ribosom. Begitu dia keluar dari nukleus, datanglah RNT yang ada di sitoplasma. Oh, dia bawa kodon itu, dia bawa asam amino yang dibawa asam amino sesuai dengan kodon mRNA. Jadi gabung jadi satu ke ribosom. Di ribosom rRNA yang merakit kodon dan asam amino itu menjadi protein. Asam amino digabung, jadilah protein atau enzim. Nah, itu tentang macam-macam RNA dan tugasnya masing-masing. Tetapi jangan lupa, saya bilang tentang kodon, kode genetik itu yang di buku paketmu tidak ada. Sudah saya foto, nanti saya kirim ke kelas kalian masing-masing. Foto kirim sana. Nah, lihat di sana. Yang untuk kode atau kode genetik, kodon itu ada istilahnya singlet, ada istilahnya duplet, ada istilahnya triplet. Kalau yang singlet, satu single ya, apabila satu basa nitrogen dikodekan untuk menetapkan satu jenis asam amino, sehingga hanya ada 4 kode. Tak bisa. Kemudian untuk setiap 2 basa nitrogen digabungkan untuk menetapkan sejenis asam amino, maka akan terbentuk 16 macam kode. Juga tidak memenuhi syarat. Mengapa tidak memenuhi syarat? Karena bahan untuk membentuk protein dari asam amino itu asam amino jumlahnya ada 20 macam. Ada 20 macam asam amino yang dipertanggungjawabkan oleh kodon tadi. Maka kalau hanya 4 kode, ada asam amino 20. Kan ada yang asam amino tidak bagian kodon, makanya tidak boleh dipakai. Atau ada 16 kode kodon untuk mempertanggungjawabkan 20 asam amino. Sama juga ada asam amino yang tidak kebagian kode, tidak dipakai. Nah, sekarang triplet, apabila setiap 3 basa nitrogen digabungkan untuk menetapkan satu jenis asam amino, maka akan terbentuklah 64 macam kode atau kodon. Yang singlet 4 kali 1 4. Yang duplet 4. Yang duplet 4 kali 4 16. Yang triplet 4 kali 4 kali 4 ada 64. 4 kali 3 42 4 kali 1.
Lalu katanya 20 asam amino, kok ada 64 macam kode. Nah, akibat 20 macam asam amino yang bertanggung jawab dalam sintesis protein dan ada 64 macam kode atau kodon, maka nanti dalam tabel lihat yang saya kirim, lihat satu asam amino bisa memiliki lebih daripada satu macam kodon. Nah, untuk kodon asam amino tidak usah dihafalkan. Setiap ada soal pasti akan disiapkan tabelnya. Tidak usah dihafalkan. Ya, biar tidak terlalu rumit. Nah, itulah tentang RNA yang langsung sudah saya sampaikan kepada sintesis protein. Sehingga dalam sintesis protein yang 3 ini berperan tadi, membawa kodon, membawa asam amino, rakit mRNA membawa kodon, T membawa asam amino, dan R merakit. Itu terlihat dalam sintesis protein. Oleh karena itu, maka dalam sintesis protein diperlukanlah bahan-bahan sebagai berikut. 1. Pasti asam amino ada 20 macam. Energi, ATP, enzim, RNA polimerase. Itu. Dan pelaksananya ini 3 ini dalam sintesis protein. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, untuk mRNA atau RND atau dRNA, duta messenger, itu membawa kode genetik atau kodon dari nukleus ke ribosom. Begitu keluar dari nukleus, datanglah RNT, transfer mengangkut asam amino sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Pasti saya maka disebut penterjemah. Sama-sama menuju ke ribosom. Lalu ribosom apa? Merakit dia. Merakit asam amino menjadi protein. Itulah sintesis protein yang melibatkan yang saya bilang tadi. Bahan utamanya adalah asam amino ada 20, energinya ATP, enzimnya, ya, dan pelaksananya. Ya. Itu tentang sintesis protein. Tapi saya tegaskan sekali lagi, di dalam sintesis protein yang menyangkut istilah transkripsi, translasi dalam protein, jangan lupa artinya. Transkripsi itu adalah proses pencetakan mRNA, proses pencetakan mRNA atau dRNA, transkripsi. Yang kedua, translasi, itu yang saya bilang RNT, penterjemah. Jangan lupa masing-masing bagian, baik transkripsi yang bentuk RND maupun translasi sebagai terjemah RNT, itu semua ada langkah, ada 3, masing-masing 3, yaitu inisiasi membuka, kemudian elongasi memanjang, terminasi selesai. Baik transkripsi, translasi, semua ada 3 tahap itu. Ya, transkripsi memiliki inisiasi membuka rantainya. Translasi sekalian mestinya, tapi menjelaskannya ya bertahap menjelaskannya. Transkripsi menyangkut inisiasi, elongasi, terminasi. Translasi sama, inisiasi, kemudian elongasi, terminasi. Inisiasi membuka, elongasi memanjang, terminasi selesai. Terminasi, terminal. Nah, itu langkah-langkah dalam sintesis protein yang melibatkan transkripsi, translasi. Untuk lebih jelas, ya soal ini. Nah, ini baru yakin sekarang. Hanya ngomong aja tapi harus ada soal. Lihat soal berikut. Contoh soal sintesis protein. Ya. Bila urutan basa nitrogen pada rantai sense adalah SSA atau CCA sama, S dengan C sama,
STA, ASA, STT, kemudian SSA dan TTA, maka pertanyaannya adalah ada 4. Tentukanlah urutan bahasa nitrogen pada rantai anti-sensor. Tentukan urutan bahasa nitrogen pada mRNA, C, tRNA, dan tuliskan asam aminonya. Lihat kembali. Kalau tadi dalam mekanisme replikasi saya buat tegak lurus, masalah sini saya buat horizontal, mendatar. Ini DNA dia membuka dulu, rantai membuka. Kemudian apabila rantai atas ini yang membentuk rantai penggenap, itu namanya rantai sensor. Maka rantai sensor ini susunan bahasa nitrogennya adalah ini, SSA sampai pada TTA, rantai 1. Lalu rantai lainnya namanya apa? Lawannya anti sensor. Tentu saja susunan bahasa nitrogennya adalah lawannya daripada sensor. Kalau di sensor ada A, pasti kalian masih ingat. Andainya apa? Pasti ada T. Kalau di sensor ada T, pasti ada A. Atau sebaliknya. Ya. Tapi karena di sini tentang sensor, kita lihat yang sensor dulu. Ini bisa bolak-balik dalam soal. Ini kan contoh soal dulu. Ya. Saya ulang. Pada saat dia membuka rantai polinukleoida membuka, maka dia membentuk rantai penggenap. Rantai yang membuka ini namanya rantai sensor. Lalu lihat susunan bahasa nitrogennya yang dalam soal juga. SSA, STA, ASA, STT sampai pada TT. Ya. Lalu rantai penggenap ini namanya apa? Inilah namanya mRNA atau dRNA. mRNA. RNA. Jadi tegasnya RNA itu baik itu mRNA, baik itu tRNA, tidak pernah ada timin. Diganti urasi. Oleh karena itu, perhatikan di sini. Untuk susunan bahasa nitrogen pada mRNA penggenap ini, yang namanya odon, ini yang bawa odon ini, tidak ada T, jadi urasi. Lihat. SSA, SSA di sini pasti adalah GGT, ya, GGT kan? Tetapi kan tidak pada ada T, diganti apa? U. Kemudian STA atau langsung di sini atau pepet di bawahnya. STA pasti ada G, A, dan T mestinya. Kalau tidak ada T ganti U, maka gaul. S di G, T di A, U, gaul. Ini gaul. Ya. Kemudian asa, ugu, ini ugu. STT, GAA, SSA, GGU, dan TTA, AAU. Itulah namanya kodon pada mRNA atau dRNA. Ya. Kalau yang sensor, paling gampang. Yang anti sensor paling gampang. Ini paling gampang.
Namanya paling bawah aja, lawannya aja. Kebalikannya. GGD, G dan sebagainya, sampai AAT. TDA, AAT, selesai. Yang ingin saya jelaskan lagi satu adalah tentang ARNT. ARNT itu tRNA. Ya, yang nomor C. Tentukan, tuliskan urutan bahasa Arab pada tRNA. Kalau yang B tadi saya sebut kodon, tetapi kalau yang C, T, antikodon. Baik kodon maupun antikodon tidak pernah ada timin diganti urasi. Kodon lawannya antikodon, antikodon lawannya kodon, sense lawannya antisense, antisense lawannya sense. Tapi jangan lupa di DNA ada timin, pada RNA tidak pernah ada timin diganti urasil. Maka lihat sini, nah ini, gitu? Mana ada T? Mana ada T? Ya, yang akan antisense ada T kan? Ini kan ada T. Mengapa? Nah itu DNA. Sense DNA. mRNA, tRNA, RNA tidak pernah ada ini. Nah itu. Kemudian untuk yang nomor D, tuliskan urutan asam amino yang terbentuk. Ini gampang aja, lihat dari kodonnya. Nah ini dari sini lihat. GGU lihat di tabelnya. Ya, lihat di tabelnya. Lisin. Ya. GGU lisin. Gau asam aspartat ya tabel. Ugu sistein. GAA alanin. GGU sama. Nih. Sama kan? Lisin. Yang terakhir TDA jadi AAU asparagin. Itu semua ada di tabel asam amino. Maka setiap tiga ini kodon itu untuk menentukan satu asam amino. Maka disebut triplet. Bukan duplet, bukan singlet. Ya. Sekarang itu yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada dari DNA kemarin juga, kemudian RNA, kemudian sintesis protein yang menyangkut tentang transkripsi, translasi, yang menyangkut juga tentang bahannya, yaitu 20 asam amino, energinya berupa ATP, kemudian enzimnya RNA polimerase, dan juga tentang pelaksananya 3 macam RNA. Dan jangan lupa pula transkripsi, translasi itu masing-masing bagi 3, yaitu inisiasi membuka, baik transkripsi maupun translasi, kemudian elongasi memanjang, kemudian terminasi selesai. Itulah sintesis protein. Tapi jangan lupa di dalam soal, saya buka dulu ya. Di dalam soal tidak mesti soalnya seperti ini. Bisa saja di soal muncul tRNA. Maka dari itu kalian bawa dulu ke mRNA, baru ke sense, antisense. Atau mungkin dimunculkan antisense, bawa ke sense dulu, baru ke kodon mRNA, baru ke antikodon tRNA. Nah itulah langkah-langkahnya di dalam sintesis protein yang menyangkut 2 tahap tadi, transkripsi dan translasi. Transkripsi ada 3 langkah juga, inisiasi, elongasi, terminasi. Translasi juga sama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah itulah anak-anak terkasih yang dikasih Tuhan, materi yang saya sampaikan hari ini yaitu dari DNA,
mekanisme replikasi, kemudian RNA, sampai kepada sintesis protein. Maka untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Bapak akhiri dengan ucapan selamat siang atau selamat pagi. Salam sejahtera, tetap semangat.